Perkenalkan, nama saya Kasman Basri. Di sini saya akan membahas tentang strategi pembelajaran Paikemi. Nah, dalam strategi pembelajaran Paikemi itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu memahami sifat anak. Karena pada dasarnya anak memiliki sifat rasa ingin tahu atau berimajinasi. Nah, yang kedua itu mengenal anak secara perorangan. Siswa berasal dari latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Perbedaan individu harus diperhatikan dan harus tercermin dalam pembelajaran. Yang ketiga, memanfaatkan perilaku anak dalam pengorganisasian belajar. Siswa secara alami bermain secara berpasangan atau kelompok. Perilaku siswa demikian dapat dimanfaatkan guru dalam pengorganisasian kelas. Yang keempat itu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif serta mampu memecahkan masalah. Yang kelima, menciptakan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik. Ruangan kelas yang menarik sangat disarankan dalam Paikemi. Hasil pekerjaan siswa sebaiknya dipajang di dalam kelas. Nah, yang keenam, memanfaatkan lingkungan sebagai lingkungan belajar. Lingkungan fisik, sosial, atau budaya merupakan sumber yang sangat kaya untuk bahan belajar anak. Lingkungan dapat berfungsi sebagai media belajar serta objek belajar siswa. Dan yang terakhir itu memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan. Pemberian umpan balik dari guru kepada siswa merupakan suatu interaksi antar guru dan siswa. Umpan balik hendaknya lebih mengungkapkan kekuatan atau kelebihan dari kelemahan serta santun sifatnya sehingga tidak menurunkan motivasi. Nah, selanjutnya itu dalam mengimplementasikan Paikemi, guru perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, memahami sifat yang dimiliki siswa, karena pada dasarnya anak memiliki imajinasi dan sifat ingin tahu. Semua anak terlahir dengan membawa dua potensi ini. Dan kedua, memahami perkembangan kecerdasan siswa. Jan Piaget membagi perkembangan kecerdasan akal pengembangan kognitif manusia menjadi 4 tahapan, yakni yang pertama, sensori motor, pre-operasional, konkret operasional, dan formal operasional. Nah, yang ketiga, mengenal siswa secara perorangan dalam Paikemi. Perbedaan individual perlu diperhatikan dan harus tercermin dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat, memanfaatkan perilaku siswa dalam pengorganisasian belajar. Sebagai makhluk sosial, anak sejak kecil secara alami bermain berpasangan atau berkelompok dalam bermain. Perilaku ini dapat dimanfaatkan dalam pengorganisasian belajar, dalam melakukan tugas atau membahas sesuatu. Dan yang kelima, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah. Karena pada dasarnya belajar yang baik adalah memecahkan masalah, karena dalam belajar sesungguhnya kita menghadapkan siswa pada masalah. Hal ini memerlukan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Yang keenam, mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik. Ruang kelas yang menarik itu merupakan hal yang sangat disarankan dalam Paikemi. Hasil pekerjaan siswa sebaiknya dipajangkan untuk memenuhi ruang kelas. Selain itu, hasil pekerjaan yang dipajangkan diharapkan memotivasi siswa untuk bekerja lebih baik dan menimbulkan inspirasi bagi siswa lain. Yang ketujuh, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Pengguna lingkungan sebagai sumber belajar sering membuat siswa merasa senang dalam belajar. Belajar dengan menggunakan lingkungan tidak selalu harus di luar kelas. Bahan dari lingkungan dapat dibawa ke ruang kelas untuk menghemat biaya dan waktu. Dan yang kedelapan, memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar. Pemberian umpan balik dari guru kepada siswa merupakan salah satu bentuk interaksi antara guru dan siswa. Umpan balik hendaknya lebih banyak mengungkapkan kekuatan daripada kelemahan siswa. Nah, dan yang terakhir itu membedakan antara aktif fisik dengan aktif mental. Banyak guru yang cepat merasa puas saat menyaksikan para siswa sibuk bekerja dan bergerak. Apalagi jika bangku diatur berkelompok dan para siswa duduk berhadapan. Situasi yang mencerminkan aktivitas fisik seperti ini bukan ciri berlangsungnya Paikemi yang sebenarnya. Karena aktif secara mental lebih berarti pada aktif secara fisik. Sering bertanya, mempertanyakan gagasan orang lain, dan mengungkapkan gagasan merupakan tanda-tanda aktif secara mental.
Nah, mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan mengenai strategi pembelajaran PKMI. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.